Pagi itu berjalan seperti biasa, setidaknya hingga dering ponsel Dimas memecah keheningan sarapan kami. Aku, Rania, sedang menyendokkan nasi goreng ke piring Bima, putra kami yang berusia 6 tahun, ketika kulihat raut wajah suamiku berubah tegang. "Halo, Bu? Ada apa?" Suaranya terdengar cemas. Aku berhenti mengunyah. Perasaanku langsung tidak enak. Bima menatap ayahnya dengan mata bulatnya yang polos. Dimas mendengarkan sejenak, wajahnya makin pias. "Ya, sakit apa, Bu? Parah?" Iya. Dimas ke sana sekarang." "Ibu tenang, ya. Dimas urus semua." Dimas menutup teleponnya dan menatapku dengan napas terengah. "Rania, ibu sakit keras. Barusan pingsan, dibawa ke klinik desa. Katanya harus segera dirujuk ke rumah sakit kabupaten. Aku harus ke sana sekarang." Instingku sebagai istri dan menantu langsung mengambil alih. "Ayo, Mas, kita siap-siap. Aku kemasi baju Bima juga. Dia pasti kangen sama nenek." Bima langsung bersorak. "Hor, ke rumah nenek. Bima mau jenguk nenek." "Tidak," kata Dimas, tajam. Suaranya begitu tegas hingga membuat Bima terdiam, bibirnya mengerucut menahan tangis. Aku mengernyit. "Loh, kenapa, Mas? Aku kan bisa bantu urus ibu di sana. Kasihan kamu sendirian." "Buru-buru, Ran," elaknya cepat. Ia bangkit dan bergegas menuju kamar, menarik tas travel dari atas lemari. "Lagi pula, ibu tadi pesan. Beliau lagi nggak mau dijenguk banyak orang. Mau tenang, istirahat total sambil dirawat. Kamu tahu sendiri, kan, Ibu?" "Aku tahu. Ibu Ratna, mertuaku, memang tidak pernah menyukaiku. Tapi tidak mau dijenguk cucunya sendiri?" "Tapi, Mas, tolong, Ran, jangan bikin rumit. Aku lagi panik," potongnya. "Kalian di rumah saja, doakan ibu. Nanti aku kabari." Aku ingin membantah, tapi melihat raut wajahnya yang begitu tertekan membuatku luluh. Mungkin ibu memang sedang butuh ketenangan. "Ya sudah, aku telepon ibu dulu, ya? Aku mau dengar suaranya." Dimas tampak ragu sejenak, lalu mengangguk. Aku menekan nomor ibu mertua. Terdengar nada sambung, lalu suara serak menjawab. "Halo, Rania?" "Ibu," kata Mas Dimas, "ibu sakit? Ibu nggak apa-apa? Kami ke sana, ya?" Terdengar helaan napas berat di seberang. "Nggak usah, Ran. Ibu lagi nggak enak badan sekali. Kepala ibu pusing. Nggak usah ke sini, ya. Ibu mau istirahat, biar Dimas saja yang urus." "Sudah, ya. Assalamualaikum." Telepon ditutup. Alasan yang sama, persis seperti yang Dimas katakan. Hatiku sedikit tenang, meski rasa kecewa karena dilarang ikut masih ada. Bima sudah mulai menangis. "Nanti kalau nenek sudah sembuh, kita ke sana, ya, sayang," bujukku sambil memeluknya. Dimas keluar kamar, tasnya sudah rapi. Anehnya, ia memakai kemeja batik terbaiknya dan celana bahan yang licin. Bukan pakaian untuk berjaga di rumah sakit. "Mas, kok pakai baju rapi?" tanyaku. "Ah, ini, tadi panik, asal ambil," jawabnya gugup. "Aku berangkat. Jaga rumah, jaga Bima. Nanti aku telepon kalau sudah sampai." Ia mencium keningku sekilas, terasa dingin, dan mengabaikan Bima yang masih sesembuhkan. Ia pergi begitu saja. 2 hari pertama, komunikasi berjalan wajar. Dimas bilang ibu masih diobservasi. Ia bilang sinyal di rumah sakit kabupaten jelek. Pesan-pesannya singkat. "Ibu lagi istirahat? Dokter belum kasih info. Kamu tidur saja, jangan nunggu aku." Memasuki hari ketiga, aku mulai gelisah. Aku menelepon ibu mertua, ingin bertanya langsung. Tapi nomornya tidak aktif. Aku mencoba lagi, tetap tidak aktif. Aku menelepon nomor rumahnya di desa, tidak ada yang mengangkat. Kejanggalan itu mulai merayapiku seperti racun. Hari keempat, aku menelepon kantor Dimas, bermaksud menanyakan dokumen asuransi kesehatan yang mungkin diperlukan. "Selamat siang, Bu Rania," sapa resepsionis dengan ramah. "Pak Dimas lagi cuti, Bu. Izinnya seminggu, urusan keluarga."
Iya, Mbak. Saya tahu. Oh iya, Mbak Fira ada? Tanyaku iseng, menanyakan sekretaris Dimas. Oh, Mbak Fira juga lagi cuti, Bu. Barengan sama Pak Dimas, izinnya seminggu juga. Katanya sih, ada urusan keluarga di kampung. Deg. Jantungku serasa diremas. Cuti bersamaan. Waktu yang sama. Alasan yang sama. Fira, sekretaris muda yang selalu menatap suamiku dengan cara yang kubenci. Fira, yang rumah orang tuanya kebetulan satu kecamatan dengan ibu mertuaku. Tiba-tiba, alasan Dimas yang melarangku ikut, baju batiknya yang rapi, dan ponsel ibu mertua yang serentak tidak aktif, semuanya terasa seperti kepingan puzzle yang mengerikan. Aku gemetar. Tidak mungkin. Tanganku bergerak sendiri, membuka Instagram. Aku tidak berteman dengan Fira, tapi sahabatku, Laras, pernah mengeluh soal Fira yang centil pada suaminya di sebuah proyek. Aku membuka profil Laras, mencari daftar temannya. Profil Fira dikunci. Tentu saja. Tapi aku tidak menyerah. Aku mencari target fotos. Dan di sanalah aku menemukannya. Sebuah akun milik, sepertinya, sepupu Fira. Akun itu tidak dikunci. Dan 2 jam yang lalu, ia mengunggah sebuah Instagram story. Tanganku bergetar hebat saat membukanya. Itu bukan rumah sakit. Itu adalah ruang tamu yang didekorasi dengan bunga-bunga segar. Di tengah ruangan, suamiku, Dimas, mengenakan kemeja batik rapi yang sama persis dengan yang ia kenakan saat pamit tempo hari. Ia tersenyum lebar, menyerahkan nampan hantaran yang indah. Di hadapannya, Fira, tersipu malu dalam balutan kebaya berwarna peach. Dan di sebelah Fira, duduk di kursi paling depan, adalah Ibu Ratna, mertuaku. Sehat walafiat, tidak pucat, tidak sakit. Ia tersenyum penuh kemenangan, menatap Fira dengan tatapan sayang yang tidak pernah ia berikan padaku. Aku memperbesar gambar itu. Tidak salah lagi. Itu mereka. Judul di story itu singkat, Alhamdulillah, lancar. Selamat ya, Fir Omas Dimas. Cincin. Duniaku runtuh. Bukan. Duniaku tidak runtuh. Duniaku meledak. Sakit. Pengkhianatan ini berlapis-lapis. Bukan hanya suamiku, tapi juga wanita yang kupanggil, Ibu. Aku teringat kebenciannya padaku. Kebencian yang tak pernah ku mengerti alasannya, sampai suatu hari ia mabuk kata-kata dalam sebuah pertengkaran. Kamu pikir aku sudi punya menantu cucu dari Haris? Kakekmu itu musuh bebuyutan bapakku. Dia yang bikin keluarga kami bangkrut di desa. Kamu itu bawa sial. Aku mengira itu hanya omong kosong masa lalu. Dimas meyakinkanku bahwa cinta kami bisa menghapus dendam lama itu. Ternyata, dendam itu masih membara. Dan Dimas, suamiku, lebih memilih menuruti dendam ibunya dan menikamku dari belakang. Mereka bersekongkol. Mereka menjadikan sakit sebagai alasan untuk sebuah lamaran. Getaran di ponselku menyadarkanku. Sebuah pesan masuk. Dari Dimas. Sayang, maaf baru kabarin. Ibu tidurnya pulas sekali habis minum obat. Aku nggak berani tinggal. Besok aku kabarin lagi ya. Love you. Love you. Rasa mual naik ke tenggorokanku. Aku menatap Bima, yang tertidur pulas di kamar, memimpikan neneknya yang sakit. Air mataku tidak jatuh. Yang ada hanyalah api. Api sedingin es yang mulai menjalar di pembuluh darahku. Kalian salah, bisikku pada layar ponsel yang menampilkan foto lamaran itu. Kalian salah besar telah memilihku sebagai musuh. Penyelidikan baru saja akan dimulai. Dan pembalasanku akan kurencanakan dengan sempurna. Api dingin itu menjalar, mengubah setiap tetes air mata yang seharusnya jatuh menjadi baja cair di dalam jiwaku. Aku tidak hancur. Aku sedang ditempa. Ponsel di tanganku masih menampilkan pesan laknat dari Dimas. Love you. Aku menarik napas panjang, menstabilkan tanganku yang gemetar. Hal pertama yang kulakukan adalah membalas pesan itu. Jari-jariku mengetik dengan mantap. Oke, Mas. Semoga ibu cepat sembuh. Jaga kesehatan. Aku dan Bima tunggu kabar baiknya. Ku baca ulang. Sempurna. Pesan seorang istri yang patuh, cemas,
dan tidak tahu apa-apa. Topengku telah terpasang. Hal kedua, aku menyimpan story itu. Aku merekamnya. Aku mengambil tangkapan layar dari setiap sudut. Akun sepupu Vira, wajah Dimas, wajah Vira, dan, yang paling menyakitkan, wajah sehat walafiat Ibu Ratna yang tersenyum penuh restu. Ini adalah bukti. Tapi ini belum cukup. Aku butuh lebih. Aku butuh tanggal. Aku butuh rencana lengkap mereka. Aku menelepon Laras, sahabatku. Bukan yang melihat story itu, tapi Laras adalah temanku yang paling terhubung di lingkaran pergaulan kantor. Ran, tumben telepon malam-malam? Bima sehat? Sapanya. Sehat, Ras. Aku butuh bantuanmu. Mendesak. Tapi kamu harus janji, ini di antara kita saja. Suaraku yang datar dan dingin pasti membuatnya waspada. Ya, Ran. Ada apa? Tolong cari tahu semua yang kamu bisa tentang Vira, sekretaris Dimas. Apa dia ada rencana besar? Pernikahan? Acara keluarga? Apapun. Terutama, aku butuh tanggal. Vira? Kenapa? Dia cuti seminggu, berbarengan dengan Dimas yang pamit ibunya sakit. Dan aku baru saja melihat foto lamaran mereka. Ibu mertuaku ada di sana, sehat. Keheningan di seberang telepon begitu pekat. Lalu aku mendengar Laras mengumpat pelan. Psst, bajingan. Ya Tuhan, Rania. Aku tentu, Ran. Aku cari tahu. Aku akan hubungi beberapa orang. Sambil menunggu kabar dari Laras, aku beralih ke sumber dayaku yang lain. Sumber daya yang tidak Dimas sadari sepenuhnya aku kuasai. Perusahaan tempat Dimas bekerja sebagai manajer pemasaran, sejatinya adalah perusahaan rintisan yang didanai besar oleh almarhum ayahku. Aku duduk di sana bukan hanya sebagai istri Dimas, tapi sebagai pemegang saham mayoritas dan, yang lebih penting, direktur keuangan. Dimas selalu menganggap posisiku hanya formalitas, tempatku, diam, sementara dia yang bekerja keras. Dia salah besar. Akulah yang menandatangani setiap slip gaji, termasuk gajinya. Aku membuka laptop kerjaku. Dalam 5 menit, aku sudah berada di dalam portal SDM. Kutarik data cuti atas nama Vira Anindita. Pengajuan cuti seminggu. Alasannya, mempersiapkan pernikahan. Jantungku berdebar kencang. Pernikahan. Lalu kutarik data, Dimas Anggara. Pengajuan cuti seminggu. Alasannya, urusan keluarga mendesak, ibu sakit keras. Kebohongan itu kini terdokumentasi secara resmi. Pemalsuan alasan cuti. Pelanggaran berat kode etik perusahaan. Aku menyimpan kedua dokumen itu dalam folder terenkripsi di drive pribadiku. Ponselku bergetar. Laras. Ran, aku dapat, katanya cepat, suaranya bergetar antara marah dan kasihan. Vira sudah menyebar undangan digital ke close friends-nya. Salah satu temanku dapat. Gila, Ran, ini gila. Tanggal berapa, Ras? Tanyaku, suaraku setenang permukaan danau sebelum badai. Laras terdiam sejenak, seolah ragu mengatakannya. Mereka buru-buru. Katanya Vira sudah isi. Dan tanggalnya? Katakan, Ras. 1 bulan dari sekarang, Ran. Tanggal 24 November. Napasaku tercekat, bukan sembarang tanggal. Itu adalah hari ulang tahun pernikahanku yang ke-10. Rasa sakit yang begitu tajam dan brutal menghantam dadaku, membuatku terbatuk. Dia tidak hanya mengkhianatiku. Dia tidak hanya akan menikah lagi. Dia akan melakukannya di hari yang seharusnya menjadi hari perayaan cinta kami. Dia akan menghapusku dan mengganti posisiku di hari yang sama. Dan soal Vira, isi, tadi itu benar? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Sepertinya begitu. Itu alasan mereka ngebut dan kenapa Ibu Ratna merestui. Dia sudah lama ingin cucu lagi, kan? Ya. Ibu mertuaku selalu menyindirku karena hanya memberinya 1 cucu. Dan kini, pelakor itu memberinya apa yang dia inginkan. Paket komplit. Terima kasih, Ras. Kamu penyelamatku, kataku, memutus panggilan sebelum Laras mendengar suaraku pecah. Tapi aku tidak menangis. Aku menolak untuk menangis. 1 bulan. Aku punya waktu 1 bulan.
Aku kembali ke laptopku. Wajahku keras seperti batu pualam. Rencana pembalasan itu mulai terbentuk di kepalaku, jelas dan terperinci. Pertama, keuangan. Aku membuka semua rekening bank, rekening gaji Dimas, rekening bersama kami, rekening investasiku. Dengan statusku sebagai direktur keuangan, aku tahu persis kemana aliran dana perusahaan. Dimas baru saja menerima bonus proyek besar minggu lalu. Uang itu masih mengendap di rekening gajinya. Aku mulai memindahkan semua asetku. Semua uang atas namaku, warisan dari ayahku, hasil investasiku, kupindahkan ke rekening baru di bank yang berbeda, rekening yang tidak akan pernah bisa dilacak Dimas. Rekening bersama, yang isinya sebagian besar uangku, kukuras habis. Kusisakan Rp100.000. Cukup untuk biaya administrasi penutupan rekening. Kedua, aset. Rumah yang kami tinggali. Rumah ini adalah warisan peninggalan ayahku, sepenuhnya atas namaku. Dimas hanya menumpang. Aku menelepon pengacaraku, seorang wanita tangguh kepercayaan ayahku. Malam, Bu Sinta. Maaf mengganggu. Saya Rania. Saya butuh surat pengosongan rumah segera. Dan saya ingin memulai proses gugatan cerai. Rania? Ada apa ini? Suami saya melamar wanita lain pagi ini. Dan akan menikahinya di hari anniversary kami, sebulan lagi. Wanita itu hamil. Hening. Saya mengerti, kata Bu Sinta akhirnya, suaranya tegas. Beri saya 3 hari. Semua dokumen akan siap. Surat segel rumah, gugatan cerai, tuntutan hak asuh anak penuh atas Bima, dan tuntutan ganti rugi. Pastikan dia tidak mendapat sepeser pun, Bu. Dia tidak akan dapat, janji Bu Sinta. Ketiga, pekerjaan. Aku membuka dokumen kontrak kerja Dimas dan Vira. Aku menyusun 2 surat. Surat pemutusan hubungan kerja, PHK. Untuk Vira, atas dasar perselingkuhan dengan atasan yang merusak lingkungan kerja. Untuk Dimas, atas dasar pelanggaran etika berat, pemalsuan dokumen izin, dan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian citra perusahaan. Tapi aku tidak akan mengirimnya. Belum. Aku akan memecatnya. Aku akan memblokir rekening gajinya. Tapi aku akan melakukannya di saat yang paling tepat. Di saat dia paling membutuhkan uang untuk pernikahan megahnya. Keempat, pelarian. Aku mulai mencari rumah baru di luar kota. Kota yang tenang, yang punya sekolah bagus untuk Bima. Yogyakarta. Ya, sepertinya sempurna. Malam itu, saat Bima tertidur pulas memeluk boneka dinosaurusnya, aku bekerja dalam diam. Memutus setiap ikatan, mengamankan setiap aset, merencanakan setiap langkah. Ponselku bergetar lagi. Dimas. Telepon video. Aku mengambil napas, mengusap wajahku agar terlihat lelah dan cemas. Aku mengangkatnya. Wajahnya muncul di layar, tampak lelah. Lelah berbohong, tentu saja. Latar belakangnya gelap, sepertinya di kamar. Saya maaf ya, baru bisa video call, katanya, suaranya dibuat serak. Ibu masih belum stabil. Nggak apa-apa, Mas, jawabku lembut. Mas yang sabar, ya. Aku di sini sama Bima berdoa terus. Bima mana? Sudah tidur, dia kangen banget sama neneknya. Aku sengaja menekankan kata, nenek. Dimas tampak sedikit bersalah. Ya, nanti kalau ibu sudah sembuh. Mas juga kangen kalian. Ya sudah, Mas tutup dulu ya, mau cek infus ibu. Iya, Mas. Love you. Ya, love you too, katanya, dan sambungan terputus. Aku menatap layar yang gelap. Dia bahkan tidak bisa menatap mataku saat berbohong. 1 bulan, Dimas. 1 bulan untukmu merencanakan pernikahan impianmu. Dan 1 bulan untukku merencanakan kehancuranmu. Seminggu setelah pamitnya yang penuh dusta, Dimas pulang. Aku menyambutnya di pintu depan, memasang wajah cemas yang sudah kulatih dengan sempurna selama 7 hari terakhir. Bima, putra kami, berlari memeluk kaki ayahnya, tawa riangnya memenuhi ruangan. Ayah, ayah pula Aang. Nenek mana? Nenek sudah sembuh? Bima boleh ke desa sekarang. Dimas memaksakan senyum lelah. Dia tampak kusut,
Tapi matanya bersinar aneh, sinar kepuasan yang salah tempat. Dia sedang mabuk kemenangan, merasa berhasil menipu istri bodohnya di rumah. Dia berlutut, mengusap kepala Bima, tapi matanya mengawasiku. Ayah capek sekali, Nak, katanya, suaranya dibuat serak. Nenek masih harus banyak istirahat. Aku mengambil alih, mengambil tas travelnya. Tas itu terasa ringan, tentu saja, isinya hanya kemeja batik lamaran dan beberapa baju ganti untuk menutupi kebohongannya. Mas, bagaimana ibu? Tanyaku, nadaku penuh simpati palsu. Sudah mendingan, Ran? Katanya sambil merebahkan diri di sofa, melepaskan sepatu sembarangan. Sikap raja kecilnya di rumah. Sudah boleh pulang dari rumah sakit kabupaten. Tapi, dokter bilang harus bed rest total. Nggak boleh. Stres, nggak boleh ada tamu dulu sama sekali. Jadi, ibu sekarang di rumah desa, dirawat sama Bude Lasmi. Sebuah kebohongan yang rapi dan berlapis. Bude Lasmi, kerabat jauh yang juga hadir di foto lamaran itu, ikut tersenyum. Skenario ini memberi Dimas alasan sempurna mengapa aku dan Bima masih mutlak dilarang ke sana. Ya Allah, syukurlah kalau sudah membaik, kataku dengan nada lega yang kubuat-buat. Aku telepon ibu, ya? Aku mau dengar suaranya sebentar saja. Dimas mengangguk, tampak sangat percaya diri. Telepon saja. Tapi jangan lama-lama, kasihan, masih lemas. Jantungku berdebar dingin saat aku menekan nomor Ibu Ratna. Kali ini, aktif. Tentu saja. Acaranya sudah selesai. Halo, Rania? Suara di seberang terdengar serak, lemah, dan bergetar. Akting yang luar biasa. Mungkin dia seharusnya menjadi aktris sinetron, bukan mertua tukang tikam. Ibu, apa kabar? Rania khawatir sekali. Kata Mas Dimas, ibu sudah di rumah? Ini baru baru bisa istirahat. Maaf ya, belum bisa ketemu Bima. Rumah lagi, sepi. Ibu nggak boleh diganggu, katanya, diselingi batuk palsu yang dramatis. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting ibu sehat dulu. Ibu istirahat ya. Cepat pulih, Bu. Kami kangen, kataku, suaraku kubuat bergetar seolah menahan tangis haru. Iya, makasih doanya. Telepon ditutup. Aku menatap Dimas dengan mata berkaca-kaca. Kasihan sekali ibu, Mas. Suaranya lemas sekali. Syukurlah Mas kemarin cepat ke sana. Dimas tersenyum puas. Dia merasa hebat. Dia merasa telah mengendalikan segalanya. Dia bangkit dan memelukku dari samping. Pelukan yang terasa hampa, dingin, dan menjijikkan. Aku harus menahan keinginan untuk muntah di kemejanya. Makanya, kamu di sini saja, ya. Biar Mas yang bolak-balik kalau ada apa-apa. Kamu urus Bima saja? Mas nggak mau kamu capek? Iya, Mas, jawabku patuh. Dasar bajingan. 3 minggu ke depan adalah permainan peran paling intens dalam hidupku. Di depan Dimas, aku adalah Rania yang dulu. Istri yang patuh, yang menyiapkan sarapan, yang mengurus anak, yang bertanya, hari ini capek ya, Mas? Saat dia pulang. Tapi Dimas mulai berubah. Dia kembali bekerja, begitu pula Vira di kantor. Dan, lembur, menjadi rutinitas barunya. Sayang, aku lembur ya. Ada proyek baru yang harus dikejar deadline. Mas harus ketemu klien di luar kota, Ran. Pulang malam. Minggu ini kayaknya weekend Mas masuk. Awet. Aku tahu, proyek, apa yang dia kejar. Wedding planning. Aku tahu, klien, siapa yang dia temui. Vendor catering dan gedung. Aku tahu, audit, apa yang dia kerjakan. Mempersiapkan rumah baru untuk istri barunya. Aku membiarkannya. Aku bahkan akan menyiapkan bekal untuknya, lembur. Kasihan, Mas, nanti maknya kambuh, kataku suatu malam, sambil menyodorkan kotak makan. Dia menatapku dengan tatapan aneh. Campuran antara rasa bersalah yang sekilas dan rasa superioritas karena merasa begitu pintar mengelabuiku. Dia tidak tahu, saat dia lembur di luar, aku juga lembur di rumah. Saat Dimas pergi dan Bima tertidur, ruang kerjaku berubah menjadi pusat komando. Pertama, logistik.
Aku sudah mendapatkan rumah sewa yang ideal di Yogyakarta. Kontrak sudah ditandatangani secara digital, uang sewa 2 tahun sudah kubayar lunas. Aku memesan jasa pindahan, relokasi, profesional untuk tanggal 23 November, sehari sebelum hari H aku mulai mengepak barang-barang berharga kami, bukan perabotan, tapi kenangan, dokumen, mainan Bima, dan pakaian, ke dalam kotak-kotak yang kusembunyikan di gudang. Kedua, hukum. Bu Sinta meneleponku. Semua siap, Rania. Gugatan cerai sudah didaftarkan. Surat penyegelan rumah atas namamu sudah keluar dari pengadilan. Hak asuh Bima, dengan bukti foto dan video lamaran itu, 99% di tanganmu. Kapan kita eksekusi? Tahan, Bu. Saya akan beri aba-aba. Saya mau dia merasakan semuanya sekaligus, jawabku. Ketiga, keuangan. Ini bagian favoritku. Aku sudah mengamankan semua asetku, warisanku, dan menguras rekening bersama. Aku memantau rekening gaji Dimas. Aku melihat bonus proyek besarnya masuk. Dan aku melihat bonus itu mulai terkuras dengan cepat. 50 juta rupiah transfer ke Mega Wedding Organizer. 30 juta rupiah transfer ke Gria Kencana Catering. 15 juta rupiah transfer ke Vira Anindita. Uang belanja untuk calon istri. Dia menghabiskan uangnya sendiri untuk pernikahan haramnya. Aku tersenyum. Biarkan dia habiskan sampai tetes terakhir. Seminggu sebelum hari H, tepat di hari ulang tahun Bima, Dimas pulang lebih awal, membawa kue dan mainan robot besar. Dia memainkan perannya sebagai ayah yang sempurna. Kami merayakannya bertiga. Bima tertawa bahagia. Aku tersenyum, meski hatiku teriris. Ini adalah perayaan utuh terakhir kami. Malamnya, setelah Bima tidur, Dimas duduk di sampingku di sofa. Dia tampak sangat stres. Jauh lebih stres daripada saat ibunya sakit. Kantung matanya menghitam. Ran, panggilnya pelan. Iya, Mas? Aku pusing banget di kantor. Proyek baru ini ternyata nyedot biaya tak terduga besar sekali. Kayaknya aku perlu pakai uang di rekening bersama kita buat backup dana operasional kantor sementara. Nanti Mas ganti. Aku menahan napas. Ini dia. Momen yang kutunggu. Rekening bersama. Aku pura-pura bingung. Bukankah itu untuk dana pendidikan Bima dan dana darurat kita, Mas? Memangnya perlu berapa? Wajahnya tampak malu dan tertekan. Banyak, Ran. Sekitar 100 juta. Mendesak sekali. Dia butuh uang untuk pelunasan WO, gedung, dan catering. Bonusnya pasti sudah ludes. Aku memasang wajah patuh. Ya sudah, kalau memang mendesak untuk kantor. Coba Mas cek aja. Kartu ATM-nya kan di dompet Mas. Dia tersenyum lega, mengira masalahnya selesai. Dia pikir aku istri bodoh yang tidak pernah mengecek rekening. Makasih ya, sayang. Kamu memang pengertian. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi M-Banking di depanku. Dia masuk ke halaman saldo rekening bersama kami. Senyumnya lenyap. Matanya membelalak. Wajahnya berubah pucat pasi seperti mayat. Ran. Suaranya bergetar. Uangnya kemana? Dia menoleh padaku, matanya liar. Kok tinggal 100.000 rupiah? Aku terlonjak dari sofa, memasang wajah paling kaget dan panik yang kubisa. Tanganku menutup mulut. Apa? Kok bisa, Mas? Ya Allah. Kapan Mas terakhir cek? Apa kita kena hack? Kena scam? Dimas tidak menjawab. Dia panik. Dia mencoba merefresh aplikasi itu berulang kali, seolah berharap angka 100 juta itu akan muncul secara ajaib. Tapi yang ada hanya angka 100.000 rupiah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gumamnya, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Rencananya untuk membiayai pernikahan megah impian pelakornya dengan uang tabungan keluarga kami, uang yang sebagian besar adalah milikku, baru saja hancur berkeping-keping. Aku menatapnya dengan ketakutan yang sama, sementara di dalam hatiku, api kemenangan mulai menyala. Kita harus lapor polisi, Mas, seruku panik. Jangan, teriaknya,
Terlalu cepat. Aku membeku. Kenapa jangan, Mas? Itu uang kita. Dia sadar telah melakukan kesalahan. Dia tidak bisa lapor polisi. Bagaimana dia menjelaskan uang 100 juta itu hilang, sementara dia sendiri sedang menipu? Maksudku biar Mas cek dulu ke bank besok. Siapa tahu ini salah sistem. Elaknya, suaranya putus asa. Aku mengangguk ngeri. Ya Mas, bagaimana ini? Malam itu, Dimas tidak tidur. Dia mondar-mandir di ruang tamu seperti singa dalam kandang. Teleponnya terus bergetar. Pasti dari Vira atau Weo yang menagih pelunasan. Dan aku tidur nyenyak sekali malam itu. Pagi berikutnya adalah sebuah pertunjukan sandiwara yang canggung. Dimas, dengan mata merah kurang tidur dan lingkaran hitam yang pekat, bersiap-siap dengan tergesa-gesa. Mas mau ke bank dulu, Ran, katanya, suaranya parau. Mau urus soal rekening yang hilang itu. Aku ikut, Mas. Biar jelas, tawarku, pura-pura panik sambil menggendong Bima yang baru bangun. Enggak usah, sergahnya cepat, terlalu cepat. Kamu di rumah aja sama Bima. Biar aku yang urus. Ini urusan rumit. Dia pergi tanpa sarapan. Tentu saja dia tidak benar-benar pergi ke bank untuk melapor. Dia mungkin pergi ke ATM, mengecek saldo rekening gajinya yang juga pasti sudah menipis setelah membayar uang muka pernikahan, lalu duduk di mobil, putus asa memikirkan cara mendapatkan 100 juta dalam waktu kurang dari seminggu. 1 jam kemudian dia pulang, wajahnya lebih keruh dari sebelumnya. Gimana, Mas? Tanyaku penuh harap. Dia menghempaskan tubuhnya ke sofa. Lagi diinvestigasi, dustanya. Katanya ada transaksi mencurigakan. Tapi butuh waktu lama, Ran. Bisa berminggu-minggu. Dia meninju bantal sofa. Akting frustrasinya cukup meyakinkan. Ya Allah, terus gimana, Mas? Katanya Mas butuh uang buat kantor? Nggak tahu, Ran. Nggak tahu. Pusing aku, bentaknya. Bima, yang sedang bermain di karpet, terkejut dan menatap ayahnya dengan takut. Aku segera mengelus punggung Bima, memberinya tatapan tajam pada Dimas. Mas, jangan bentak-bentak. Bima kaget. Dimas mengusap wajahnya, tampak bersalah pada Bima, tapi lebih pada situasinya. Maaf, sayang, ayah lagi pusing. Selama 3 hari berikutnya, rumah kami seperti neraka yang sunyi. Dimas menjadi hantu. Dia terus-menerus di telepon, berbisik-bisik di balkon atau kamar mandi. Aku bisa menangkap serpihan percakapan marah itu. Sabar, ya, sayang, pasti ada jalannya. Ya, aku lagi usaha. Nggak mungkin dibatalin. Kamu gila apa? Aku lagi cari pinjaman. Ibu kamu nggak bisa bantu dulu. Aku tahu dia sedang berbicara dengan Vira. Aku tahu pelakor itu mulai panik karena tanggal pernikahan semakin dekat dan pelunasan belum beres. Kabar bahwa Vira sudah hamil pasti membuat tekanan di pihak keluarganya semakin besar. Pernikahan itu harus terjadi. Di sisi lain, aku menjalankan rencanaku dengan presisi militer. Saat Dimas, lembur, yang aku tahu adalah pertemuan panik dengan Vira atau wedding organizer, aku pergi ke kantor. Bukan sebagai istri, tapi sebagai direktur keuangan. Aku duduk di ruanganku, membuka sistem penggajian. Besok adalah tanggal 20, hari gajian. Gaji Dimas yang sangat dia harapkan untuk menutupi lubang keuangannya. Aku mengetik beberapa perintah. Nama, Dimas Anggara. Status pembayaran, tahan, on hold. Alasan, peninjauan administratif mendesak, audit internal biaya proyek. Sempurna. Gaji dan bonusnya tidak akan cair. Aku memblokir akses online banking perusahaan atas namanya. Dia tidak akan bisa mencairkan dana talangan, mengajukan kasbon, atau melihat rincian keuangannya. Dia terkunci. Malam itu, aku mulai memasukkan barang-barang terakhirku dan Bima ke dalam koper-koper besar. Dokumen penting, album foto, pakaian, mainan kesayangan Bima. Semua sudah siap di gudang, menunggu jasa relokasi yang sudah kupesan untuk tanggal 23, 2 hari lagi. Keesokan harinya, tanggal 20. Hari gajian. Aku sengaja membuatkan Dimas sarapan istimewa.
Dia tampak sedikit lebih tenang pagi ini, jelas menggantungkan harapannya pada gaji yang akan masuk. Sepanjang pagi, aku melihatnya bolak-balik mengecek ponselnya. Keningnya berkerut. Jam 10. Gaji belum masuk. Jam 12. Makan siang. Gaji belum masuk. Jam 14. Dia mulai gelisah. Dia menelepon seseorang, mungkin bagian HRD. Apa? Kok belum cair? Cek lagi dong. Saya butuh hari ini. Aku mendengarnya mondar-mandir di kamar. Jam 15, dia menelepon lagi. Kali ini ke bagian keuangan, departemenku. Tentu saja, panggilannya dialihkan ke stafku. Maaf, Pak Dimas, aku mendengar stafku menjawab dengan nada formal dari telepon di ruang kerja. Status pembayaran Bapak sedang ditahan untuk peninjauan administratif oleh direksi. Kami akan memberitahu jika peninjauan sudah selesai. Direksi siapa? Maksud kamu apa? Saya bicara sama Rania, teriaknya. Maaf, Pak. Ibu Rania sedang meeting di luar dan tidak bisa diganggu. Klik. Panggilan ditutup oleh stafku, sesuai instruksiku. Dimas keluar dari kamar, wajahnya bukan lagi pucat, tapi merah pada menahan amarah dan ketakutan. Dia menatapku yang sedang pura-pura melipat baju di ruang keluarga. Ran, kamu tadi ke kantor? Tanyanya, suaranya tertahan. Enggak, Mas. Cuma sebentar tadi pagi sekali ambil dokumen. Kenapa? Tanyaku polos. Gaji Mas belum masuk. Katanya ditahan sama keuangan. Sama kamu. Aku memasang wajah terkejut. Hah? Kok bisa? Aku nggak tanda tangan apa-apa soal itu. Sebentar, aku telepon stafku. Aku pura-pura menelepon, berjalan menjauh, lalu kembali dengan wajah bingung. Kata stafku, itu perintah langsung dari CEO, Mas. Katanya ada audit mendadak soal biaya proyek yang kamu pegang. Aku nggak tahu apa-apa soal ini, Mas. Ini adalah kebohongan yang brilian. Dengan menyalahkan CEO, aku memposisikan diriku sebagai korban yang sama dengannya. Mata Dimas kehilangan cahayanya. Dia ambruk di sofa, rekening bersama ludes. Gaji bulan ini ditahan. Tabungan pribadi sudah habis untuk DP pernikahan. Weo menagih pelunasan H3. Calon istri hamil dan panik. Dia benar-benar terpojok. Malam itu, dia mendekatiku saat aku sedang menyisir rambut di depan meja rias. Dia berlutut di sampingku. Sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Rana? Panggilnya, suaranya bergetar putus asa. Kamu masih punya simpanan lain? Perhiasan warisan ibumu? Emas? Apapun? Aku berhenti menyisir. Tolong, Ran, pinjamkan Mas dulu. Aku dalam masalah besar di kantor. Kalau aku nggak bisa ganti uang proyek yang hilang, itu, aku bisa dituntut. Aku bisa dipenjara. Dia menggunakan kebohongan lain untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Dia mencoba memeras hartaku yang tersisa untuk membiayai pernikahannya dengan pelakornya. Aku menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajah seorang pria yang telah menghancurkanku. Aku berbalik, menatap matanya dengan tatapan paling sedih dan polos yang bisa kubuat. Mas, simpanan aku, kan, di rekening bersama itu. Yang hilang. Perhiasanku juga sudah aku jual sebagian buat bantu renovasi rumah ibu di desa tahun lalu, kan? Sebuah kebohongan, tapi dia tidak akan ingat. Aku menyentuh pipinya. Aku nggak pegang apa-apa lagi, Mas. Uangku, ya. Uangmu. Harta kita, ya. Di rekening yang hilang itu. Kemudian, aku memberikan pukulan terakhir. Kalau memang kantor menuduh Mas yang bukan-bukan, kita harus lapor polisi sekarang juga. Kita buktikan Mas nggak salah. Kita laporkan juga rekening kita yang hilang itu. Wajahnya berubah menjadi abu-abu. Aku baru saja menyodorkan pistol ke tangannya dan menyuruhnya menembak dirinya sendiri. Dia tidak bisa lapor polisi. Dia tahu itu. Dia bangkit, terhuyung, dan berjalan ke balkon. Aku mendengarnya menelepon ibunya. Bu, gawat, Bu. Uangnya nggak ada sama sekali. Gagal, Bu. Pernikahannya mungkin harus batal. Aku tersenyum dalam diam. Oh, tidak,
Sayang, pernikahan itu tidak akan batal. Aku sudah bekerja terlalu keras untuk membiarkannya batal. Perni 2 hari sebelum tanggal 24 November. Rumah kami telah berubah menjadi zona perang dingin. Dimas adalah mayat hidup yang dipenuhi amarah terpendam. Dia tahu dia tidak bisa meminjam uang dariku, dan dia tahu dia tidak bisa lapor polisi. Dia terjebak. Teleponnya berdering tanpa henti. Aku bisa mendengar suara-suara teriakan, bahkan dari seberang ruangan. Aku bilang sabar, Fir. Aku lagi usaha, teriaknya frustrasi di balkon, mengira aku tidak dengar. Ada jeda, lalu dia mendengarkan. Batal? Kamu gila? Gimana bisa batal? Perut kamu itu gimana? Mau ditaruh di mana muka aku? Muka ibu. Ah, jadi itu. Sesuai dugaanku. Pelakor itu mulai goyah ketika kemewahan yang dijanjikan lenyap. Tapi dia tidak punya pilihan. Kartu asnya, kehamilan, juga merupakan rantai yang mengikat lehernya sendiri. Ya sudah, bentak Dimas lagi. Nggak usah ada resepsi. Nggak usah pakai WO. Cuma ijab kabul di rumah ibumu. Yang penting sah. Kamu ngerti? Sah. Dia membanting pintu balkon. Jadi, begitulah keputusannya. Pernikahan yang tadinya direncanakan megah, balas dendam Ibu Ratna untuk menunjukkan dia mendapatkan menantu yang lebih baik, kini hancur menjadi sebatas ijab kabul darurat. Bukan karena cinta, tapi karena malu. Aku tersenyum simpul sambil mengaduk susu untuk Bima. Tidak apa-apa, Mas. Justru lebih baik. Lebih intim. Kehancurannya akan terasa lebih personal. Keesokan harinya, H1. Tanggal 23 November. Pagi-pagi sekali, aku sudah rapi. Bima juga sudah rapi. Aku menggendong satu tas ransel besar, berisi dokumen, laptop, dan perhiasanku, dan menarik satu koper, berisi pakaian kami untuk 3 hari. Dimas, yang tidak tidur semalaman dan matanya merah, menatapku dengan curiga. Mau kemana kamu? Mas, aku nggak tahan di rumah. Tegang, kataku dengan suara bergetar. Aku lihat Mas stres, aku jadi ikut stres. Bima juga jadi murung. Aku izin, ya. Aku mau ajak Bima main ke puncak, ke villa punya Laras. Cuma semalam. Biar kita refreshing. Besok, pas anniversary kita, aku pulang. Siapa tahu Mas sudah lebih tenang. Menyebut kata anniversary adalah sentuhan yang kejam. Aku melihat wajahnya berkedut. Dia ragu sejenak. Tapi egonya mengambil alih. Mungkin dia pikir, baguslah, pergi. Aku tidak perlu melihat wajahnya besok saat aku menikah lagi. Terserah, katanya ketus. Pergi sana. Aku berangkat ya, Mas. Jaga diri, kataku. Aku mencium Bima. Bima, ayo, kita mau liburan. Bima bersorak gembira. Aku menuntunnya keluar pintu, tidak pernah menoleh ke belakang. Di tikungan jalan, sebuah mobil sewaan sudah menungguku. Bukan, aku tidak ke puncak. Aku menuju stasiun kereta. Tiket kereta eksekutif ke Yogyakarta sudah di tanganku. Begitu mobil melaju, aku mengeluarkan ponsel keduaku, ponsel yang tidak diketahui Dimas. Aku mengirim 2 pesan. Pesan pertama, kepada Bu Sinta, pengacaraku. Sekarang, Bu. Eksekusi. Pesan kedua, kepada atasanku, CEO perusahaan. Sesuai kesepakatan kita. Surat PHK bisa dinaikkan. Saya sudah di luar rumah. 1 jam kemudian, Dimas pasti sedang mandi, atau mungkin sedang menelepon ibunya, mengeluh tentang betapa menyedihkannya pernikahan yang akan dia jalani besok. Di depan rumah kami, sebuah mobil berhenti. Bu Sinta keluar bersama 2 orang petugas dari pengadilan dan seorang tukang kunci profesional. Mereka mengetuk. Tidak ada jawaban. Mereka membuka paksa pintu itu, secara legal. Lalu, mereka mulai bekerja. Tukang kunci mengganti semua grendel dan lubang kunci di pagar dan semua pintu. Petugas pengadilan menempelkan surat segel raksasa di gerbang depan. Pengumuman penyitaan aset berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri No. Exsek G 2025 sel rumah dan tanah ini berada di bawah sita jaminan atas nama pemilik sah. Rania Pramudita dilarang masuk tanpa izin tertulis dari pemilik. Sementara itu,
Di kantor, sebuah email terkirim ke seluruh direksi dan manajer departemen. Perihal, pemberitahuan internal, pemutusan hubungan kerja. Dengan berat hati kami informasikan bahwa Saudara Dimas Anggara, manajer pemasaran, dan Sedri Fira Anindita, sekretaris direksi, telah diberhentikan secara tidak hormat pertanggal hari ini, 23 November, atas dasar pelanggaran berat kode etik perusahaan, termasuk pemalsuan dokumen izin dan hubungan tidak pantas yang menyebabkan kerugian citra perusahaan. Bom kedua telah meledak. Sore harinya, keretaku sudah bergerak melintasi Jawa. Bima tertidur pulas di pangkuanku, memeluk boneka dinosaurusnya. Aku menatap sawah yang berlarian di luar jendela. Aku merasa tenang. Di Jakarta, Dimas pulang. Dia mungkin baru saja selesai bertengkar dengan Fira soal betapa minimnya persiapan akad mereka besok. Dia mungkin berharap bisa tidur sejenak di sofa empuknya sebelum menghadapi neraka di hari esok. Dia tiba di depan gerbang. Dan dia melihatnya. Surat segel itu. Pita kuning yang melintang di pagarnya. Jantungnya pasti berhenti berdetak. Bingung, dia merogoh kunci. Kunci itu masuk, tapi tidak bisa berputar. Gembotnya baru. Kuncinya baru. Dia menggedor-gedor pagar seperti orang gila. Ran, buka pintunya. Tetangga mulai melihat. Panik, dia meneleponku. Ponsel pertamaku, yang kutinggalkan di mobil sewaan, berdering di suatu tempat di Jakarta, sebelum akhirnya mati kehabisan baterai. Dia menelepon lagi. Dan lagi. Nomor tidak aktif. Dia mencoba menelepon kantor. Tidak ada yang mengangkat. Gemetar karena marah dan takut, dia membuka ponselnya. Mungkin mengecek email, mencari tahu apa yang terjadi. Dan di sanalah dia menemukannya. Email dari HRD. Surat pemutusan hubungan kerja, Dimas Anggara. Dia membacanya. Pelanggaran berat. Pemalsuan dokumen izin. Hubungan tidak pantas. Semuanya terhubung dalam satu kilatan yang membutakan. Rekening bersama yang kosong. Gaji yang ditahan. Rumah yang disegel. Pekerjaan yang hilang. Istri dan anak yang lenyap. Itu bukan hacker. Itu bukan audit CEO. Itu aku. Semuanya aku. Dia berdiri di depan rumah yang bukan lagi miliknya, tanpa pekerjaan, tanpa uang sepeser pun, di malam sebelum hari pernikahannya. Pembalasan dendamku belum selesai. Ini baru permulaan. Kejutan utamanya kusimpan untuk besok. Tepat di jam ijab kabulnya. Kahan itu A24 November. Hari ulang tahun pernikahanku yang ke-10. Di Yogyakarta, aku terbangun oleh sinar matahari pagi. Aku memesan sarapan terbaik untukku dan Bima. Kami makan di balkon kamar hotel kami yang menghadap ke Gunung Merapi. Pagi ini, aku merasa ringan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Ponsel baruku bersih dari teror. Aku hanya punya satu tugas tersisa hari ini. Di desa, di rumah orang tua Fira, suasananya jauh dari kata cerah. Dimas tiba dengan ojek, bukan dengan mobil mewahnya yang kutinggalkan di garasi rumah yang disegel. Dia tidak tidur, tidak mandi. Dia memakai kemeja batik yang sama dengan yang ia kenakan saat lamaran. Itu satu-satunya kemeja, bagus, yang ada padanya saat dia terusir. Dia menghabiskan malam di musala pom bensin, setelah ibunya menolak mentah-mentah permintaannya untuk meminjam uang. Ibu tidak punya uang sebanyak itu, teriak Ibu Ratna di telepon semalam. Uang tabungan ibu sudah dipakai bantu DP wedding organizer kamu yang hangus itu. Kamu pikir ibu tidak rugi? Ini semua salah kamu. Gara-gara kamu ceroboh. Sekarang ibu yang malu. Telepon ditutup. Dia ditinggalkan sendirian. Pernikahan yang tadinya direncanakan megah di sebuah gedung mewah di kota, kini menjadi acara ijab kabul darurat yang menyedihkan di ruang tamu sempit rumah orang tua Fira. Tidak ada dekorasi, kecuali beberapa helai janur kuning yang layu. Tamu yang hadir hanya keluarga inti Fira, yang menatap Dimas dengan tatapan curiga dan menghakimi. Fira, calon istrinya, keluar dari kamar. Riasannya tebal, tapi matanya bengkak dan merah. Dia jelas habis menangis semalaman. Perutnya yang mulai membuncit tidak bisa ditutupi oleh kebaya sederhananya. Mas, desisnya, menarik Dimas ke sudut. Kamu yakin ini cuma sementara, kan? Kamu bilang kamu kaya.
Kamu bilang rumah kamu besar. Ini nggak seperti yang aku bayangkan. Tsk, Diam kamu, balas Dimas, amarah putus asa menguasainya. kamu mau batal? Silakan. Malu sekalian kita. Yang penting anak ini sah dulu. Ibu Ratna duduk di kursi, wajahnya kaku menahan malu. Dia, yang ingin pamer menantu baru yang sukses dan kaya, setelah Rania pergi, kini harus duduk di antara keluarga Vira yang jelas-jelas bukan levelnya. Dia merasa terhina. Sudah, ayo cepat dimulai, kata ayah Vira dengan ketus. Beliau sudah mendengar kabar burung soal Dimas yang ada masalah, tapi belum tahu skala penuhnya. Penghulu dari KUA setempat sudah siap. Suasananya tegang, bukan sakral. Dimas duduk di depan ayah Vira, menjabat tangannya. Keringat dingin membasahi kemeja batiknya. Saudara Dimas Anggara bin almarhum Bapak Harjono. Saya, Pak, jawab Dimas, suaranya bergetar. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandung saya, Vira Anindita binti. Permisi. Sebuah suara keras datang dari pintu depan. Seorang kurir motor, helmnya masih terpasang, berdiri di ambang pintu. Paket untuk Bapak Dimas Anggara dan Ibu Ratna Harjono, katanya lantang, membuat semua orang menoleh. Siapa yang kirim paket? Gerutu ayah Vira. Mungkin kado, bisik Ibu Ratna, sedikit terhibur. Kurir itu meletakkan sebuah kotak besar yang dibungkus kertas kado berwarna emas mewah, dihiasi pita perak. Sangat kontras dengan suasana ruangan yang menyedihkan. Sudah dibayar lunas, Pak. Silakan. Kurir itu pergi. Semua mata tertuju pada kotak itu. Mas, itu apa? Tanya Vira. Buka nanti saja, kata penghulu, mulai tidak sabar. Buka sekarang, perintah Ibu Ratna. Dia butuh pengalihan. Dia butuh sesuatu yang terlihat mewah hari ini. Dengan tangan gemetar, Dimas merobek kertas kado itu. Ibu Ratna membantunya. Hal pertama yang mereka lihat di dalam kotak adalah sebuah bingkai foto besar berukuran 10R, terbungkus plastik. Ibu Ratna mengangkatnya. Napasnya tercekat. Itu adalah foto screenshot Instagram story lamaran mereka 2 bulan lalu. Foto dirinya, tersenyum lebar dan sehat walafiat, duduk di samping Vira yang tersipu malu, sementara Dimas menyerahkan hantaran. Di bawah foto itu, tertempel secari kertas cetak tebal. Ibu sakit keras ya? Semoga lekas sembuh. Rania. Wajah Ibu Ratna menjadi putih seperti kapur. Apa ini? Tanya ayah Vira, bangkit berdiri. Vira merebut bingkai itu. Dia melihat tanggal di story itu. Ini kan foto lamaran kita? Dia tahu. Bisik Dimas, tubuhnya mulai gemetar hebat. Rania tahu. Masih ada lagi, kata Ibu Ratna, suaranya seperti tercekik. Di bawah bingkai foto itu, ada setumpuk dokumen, masing-masing dijilid rapi. Ayah Vira mengambil dokumen paling atas. Dia membacanya dengan suara keras. Surat pemutusan hubungan kerja. Atas nama, Dimas Anggara. Mata Vira membelalak ngeri. Mas, kamu dipecat? Ayah Vira mengambil dokumen kedua. Surat pemutusan hubungan kerja. Atas nama, Vira Anindita. Aku juga dipecat, pekit Vira, suaranya histeris. Dimas tidak bisa bergerak. Dia menatap tumpukan dokumen itu. Dia melihat kop surat pengadilan. Ayah Vira merenggutnya. Surat penetapan sita jaminan aset. Menyatakan bahwa rumah di Jalan Cendana nomor 12 adalah milik sah Ibu Rania Pramudita. Rumahmu disita? Teriak ayah Vira. Jadi kamu nggak punya rumah? Kamu bohong sama anak saya. Bukan itu rumah? Dimas tidak bisa bicara. Dokumen terakhir, yang paling tebal. Gugatan cerai dan tuntutan hak asuh anak penuh. Semua bukti ada di sana. Salinan rekening koran yang ludes. Salinan permintaan cuti palsu Dimas, ibu sakit keras, yang disandingkan dengan permintaan cuti asli Vira, mempersiapkan pernikahan. Semua ada di sana. Bukti konspirasi mereka, dicetak tebal, untuk dibaca oleh seluruh keluarga mempelai wanita. Penipu, teriak ayah Vira, menunjuk wajah Dimas. Kamu menipu anak saya. Kamu bilang kamu manajer sukses. Ternyata kamu pengangguran miskin.
Rumah nggak punya. Kamu? Mas? Tega kamu, Mas? Vira menangis histeris. Kamu bilang kita akan hidup mewah. Kamu bilang istrimu bodoh. Ternyata ini. Aku nggak mau. Aku nggak mau nikah sama orang miskin. Di tengah kekacauan itu, Ibu Ratna duduk membeku. Dia tidak mendengar teriakan Vira atau makian ayah Vira. Dia hanya menatap bingkai foto di pangkuannya. Foto dirinya yang tersenyum sehat, bukti kebohongannya. Dia ingat kebenciannya pada Rania, hanya karena Rania adalah cucu musuh orang tuanya. Dia ingat bagaimana dia merestui perselingkuhan ini, berharap mendapatkan cucu baru dan menantu yang lebih berkelas dari Vira. Sekarang, Rania telah mengambil semuanya. Pekerjaan putranya, rumahnya, uangnya, cucunya, Bima, dan putranya kini terjebak, menikahi pelakor yang hamil, tanpa pekerjaan, tanpa rumah, tanpa sepeser pun uang. Cucu yang dia inginkan dari Vira, kini menjadi lambang aib dan kemiskinan. Penyesalan itu menghantamnya seperti palu godam. Dia telah menghancurkan putranya sendiri. Rera? Bisiknya. Dia mencengkeram dadanya. Kali ini, rasa sakit itu nyata. Matanya memutar ke atas. Ibu, teriak Dimas, panik. Ibu Ratna terjatuh dari kursinya. Pingsan di tengah-tengah ruang ijab kabul yang hancur. Pernikahan itu hancur bahkan sebelum ijab diucapkan. Hidup mereka resmi hancur. Tepat di hari anniversary-ku. Kan tetap terjadi. Dengan cara yang paling mengenaskan. Perjalanan kembali dari rumah Vira adalah neraka bisu. Dimas harus menggunakan sisa uang receh di sakunya yang ia kumpulkan untuk membeli rokok, untuk membayar ojek ke terminal bus terdekat. Dia memapah ibunya, yang berjalan seperti boneka kain, matanya bus ekonomi yang mereka naiki panas, penuh sesak, dan berbau solar. Kontras yang brutal dari mobil ber-AC milik Rania yang biasa mereka pakai. Ibu Ratna duduk di dekat jendela, air matanya luruh tanpa suara, membasahi kebaya lamarannya yang kini lecek. Dimas duduk di sampingnya, kaku. Amarah, malu, dan keputusasaan berperang di dalam dirinya. Dia melirik ibunya. Wanita yang dulu begitu angkuh, yang membenci Rania karena dendam kakek nenek, yang mendorongnya berselingkuh demi memperbaiki keturunan dan pamer. Kini, wanita itu tidak punya apa-apa. Ironisnya, satu-satunya cucu yang mencintainya, Bima, telah hilang bersamanya. Cucu baru yang ia harapkan dari rahim Vira kini menjadi lambang aib. Ini semua gara-gara ibu, desis Dimas, suaranya parau menahan emosi. Ibu Ratna tersentak, seolah baru sadar dari mimpi buruk. Dia menatap putranya. Ibu? Ibu yang dari dulu benci Rania. Ibu yang bilang Rania mandul. Ibu yang bilang Vira lebih baik. Lanjut Dimas, suaranya meninggi, membuat beberapa penumpang menoleh. Sekarang apa? Apa yang kita dapat, Bu? Dimas, jangan. Lirih Ibu Ratna, tangannya gemetar. Dia ambil semuanya. Rumah, pekerjaan, uang. Dia ambil Bima, teriak Dimas, tidak peduli lagi. Dan ibu menjebakku dengan perempuan itu. Perempuan yang sekarang menikah denganku karena terpaksa. Maafkan ibu, Leh. Ibu Ratna akhirnya pecah, tangisnya meledak. Ibu nggak tahu Rania bakal. Ibu cuma mau kamu bahagia. Bahagia? Dimas tertawa sinis. Aku pengangguran. Aku nggak punya rumah. Aku punya istri yang membenciku di hari pertama pernikahan. Dan ibu sekarang juga nggak punya apa-apa. Kita nggak punya apa-apa? Dimas membuang muka ke jendela, menolak melihat ibunya yang terguncang hebat oleh penyesalan. Dia menyadari satu hal, Rania tidak hanya mengambil aset mereka. Dia mengambil harga diri mereka dan meninggalkan mereka untuk saling menyalahkan di tengah puing-puing. Mereka tiba di rumah desa Ibu Ratna saat senja. Rumah kecil itu terasa dingin dan berdebu. Tetangga yang melihat mereka turun dari bus, dengan pakaian pesta yang lusuh dan wajah hancur, mulai berbisik. Aib itu menyebar lebih cepat daripada api. Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Ponselnya terus bergetar. Bukan dari Rania, tapi dari Vira. Puluhan pesan makian. Kamu penipu. Aku benci kamu.
Kirim aku uang. Aku butuh uang buat periksa kandungan. Kalau kamu nggak kirim uang, aku gugurin anak ini. Dimas melempar ponsel itu ke dinding. Baterainya terlepas. Hening. Dia terduduk di lantai yang dingin. Dia benar-benar sendirian. Sementara itu, di Yogyakarta, matahari pagi menembus tirai kamar baru Bima. Aku memandangi putraku yang tertidur pulas, damai. Tidak ada lagi ketegangan di wajah kecilnya. Aku menyeduh kopi pertamaku di rumah baru kami. Rumah ini tidak besar, tapi halamannya dipenuhi bunga. Udaranya bersih. Aku membuka laptopku. Bukan untuk memantau kehancuran Dimas, bab itu sudah kututup, tapi untuk membuka lembaran baru. Aku mulai menyusun proposal bisnis. Sebuah kafe buku kecil dan ruang bermain anak. Sesuatu yang bisa kukelola sambil tetap mengawasi Bima. Aku punya modal, aku punya keahlian finansial, dan yang terpenting, aku punya kebebasan. Siang itu, aku mendaftarkan Bima di sekolah dasar baru di dekat rumah. Sekolah yang ramah, dengan guru-guru yang tersenyum tulus. Nama ibu siapa? Tanya guru administrasi. Rania, jawabku. Aku berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan mantap. Rania Pramudita. Hanya Rania. Saat berjalan pulang, Bima menggandeng tanganku. Bima suka di sini, Bunda. Nggak ada yang teriak-teriak, katanya tiba-tiba. Hatiku teriris sekaligus lega. Aku berlutut, memeluknya erat. Nggak akan ada yang teriak-teriak lagi, sayang. Bunda janji. Kita bahagia di sini, ya. Di hari yang sama, Vira juga terbangun. Bukan oleh sinar matahari, tapi oleh bentakan ibunya. Bangun, Hamekotnos. Kamu pikir setelah nikah sama pengangguran itu kamu bisa santai? Bantu ibu di dapur. Malu-maluin. Vira menangis di kamarnya yang sempit. Dia terjebak. Hamil, tidak bekerja, dan terikat pada suami yang kini lebih miskin dari tikus. Janji mobil mewah, rumah besar, dan liburan ke luar negeri, kini berganti dengan bau dapur dan caci maki orang tuanya. Dia mencoba menelepon Dimas lagi. Nomornya tidak aktif. Dia menyadari nasibnya. Dia telah memenangkan pria itu, tapi dia kalah dalam segala hal lainnya. 6 bulan berlalu. Waktu tidak menyembuhkan semua luka, tapi ia mematangkan konsekuensi. Di Yogyakarta, kafe buku bernama Pojok Pelita telah dibuka. Kafe itu kecil, dengan aroma kopi, kayu manis, dan kertas buku baru. Di sudut ruangan, ada area bermain anak yang penuh warna, tempat Bima dan teman-teman barunya sering tertawa sepulang sekolah. Rania, pemiliknya, sedang meracik kopi di belakang meja bar. Dia tidak lagi Rania yang tegang dan cemas. Rambutnya dipotong lebih pendek, senyumnya lebih mudah terbit. Dia adalah bos bagi dirinya sendiri, ibu bagi putranya, dan arsitek bagi kehidupannya sendiri. Siang itu, sebuah amplop coklat tebal tiba. Dari pengadilan. Dia membukanya dengan tangan stabil. Di dalamnya ada akta cerai. Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Dia resmi bebas. Hak asuh Bima jatuh sepenuhnya ke tangannya. Dimas tidak mendapatkan hak kunjungan sekalipun, mengingat bukti-bukti penelantaran emosional dan penipuan yang Rania ajukan. Dia menatap dokumen itu, lalu tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum kelegaan. Dia melipatnya, memasukkannya ke laci kasir, dan kembali melayani pelanggan. Bab itu telah benar-benar ditutup. Bunda, lihat, Bima bikin roket, teriak Bima dari sudut bermain. Wah, hebat. Sampai ke bulan, ya, nak, sahutnya. Hidupnya penuh dengan hal-hal sederhana itu. Dan itu sudah lebih dari cukup. Ratusan kilometer jauhnya, di desa yang sama, pemandangan kontras terjadi. Di rumah kecil Ibu Ratna, suara tangisan bayi yang melengking tidak pernah berhenti. Vira telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Tapi tidak ada kebahagiaan di sana. Dimas, dengan kaos kotor dan mata cekung, sedang mengaduk bubur instan di dapur yang kotor. 6 bulan tanpa pekerjaan tetap telah mengubahnya. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya setelah skandal PHK-nya tersebar. Dia kini bekerja serabutan, kuli angkut di pasar, ojek, apa saja yang bisa menghasilkan uang receh. Mas, susunya mana?
Anakmu nangis terus dari tadi, teriak Vira dari dalam kamar. Suaranya tidak lagi manja, tapi serak dan penuh kebencian. Sabar, ini lagi dibikin, bentak Dimas. Dia membawa botol susu itu ke kamar. Vira terbaring di kasur, rambutnya lepek, wajahnya kusam. Dia menatap Dimas dengan jijik. Cuma segini uang hari ini. Vira menunjuk beberapa lembar uang 5 ribuan yang dilempar Dimas ke meja. Buat beli popok aja nggak cukup. Aku nggak mau tahu, besok kamu harus cari uang lebih. Anak ini butuh gizi. Kamu pikir cari uang gampang, balas Dimas. Kamu kira aku nggak capek? Itu urusanmu. Kamu yang janjiin aku hidup enak. Kamu yang bohong. Pertengkaran itu adalah musik latar harian mereka. Pernikahan yang dibangun di atas kebohongan dan kehamilan, kini ditopang oleh kemiskinan dan kebencian timbal balik. Di sudut ruangan, di kursi goyang tua, Ibu Ratna duduk. Dia jauh lebih kurus dan tua. Penyesalannya telah memakan tubuhnya dari dalam. Sakit-sakitan kini menjadi kondisi permanennya. Dia tidak lagi membenci Rania. Dia hanya merindukan Bima. Dia rindu tawa cucu pertamanya. Dia rindu kehidupan nyaman yang dulu dia anggap remeh. Dia menatap Dimas, putranya yang kini hancur, terikat pada wanita yang tidak dia cintai dan bayi yang hanya menjadi beban. Dia melihat Vira, menantu pilihannya, yang kini menjadi sumber pertengkaran. Sudah, jangan bertengkar. Lirihnya lemah. Kasihan cucu ibu. Cucu, sembur Vira. Kalau ibu dulu nggak maksa-maksa Mas Dimas cerai dari si Rania kaya itu, kita nggak bakal begini. Ini semua gara-gara ibu. Vira, jaga mulutmu, bentak Dimas. Kenapa? Benar, kan? Ibu kamu yang serakah. Sekarang kita semua yang sengsara. Ibu Ratna hanya bisa menangis dalam diam. Itu adalah hukuman terberatnya, hidup setiap hari dengan kesadaran bahwa dialah yang menghancurkan putranya sendiri. Malam itu, setelah Vira dan bayinya tertidur, Dimas duduk di teras gelap. Dia menemukan nomor lama Rania di secarik kertas usang. Nomor itu sudah tidak aktif. Dia mencoba mencari media sosial Rania. Tidak ada. Rania telah menghilang seperti hantu. Dia akhirnya menemukan nomor telepon rumah, nomor yang terdaftar atas nama almarhum ayah Rania, yang dulu sering dia abaikan. Nomor itu terhubung ke pengacaranya, Bu Sinta. Dengan putus asa, dia mencoba menghubungi nomor Bu Sinta. Halo, suara wanita tegas menjawab. Bu Sinta, ini saya, Dimas. Tolong saya, Bu. Saya cuma mau bicara sama Rania. Sebentar saja. Saya minta maaf. Suaranya pecah. Hening sejenak di seberang. Bapak Dimas Anggara, kata Bu Sinta, suaranya dingin tanpa emosi. Klien saya, Ibu Rania, sudah memulai hidup baru. Beliau tidak ingin diganggu dengan cara apapun. Pesan terakhir beliau untuk Anda adalah, semua sudah selesai. Tapi, Bu, ibu saya sakit, anak saya baru lahir. Saya nggak punya uang. Itu bukan lagi urusan klien saya. Selamat malam. Klik. Telepon ditutup. Dimas menatap ponsel di tangannya. Tidak ada lagi yang bisa dihubungi. Tidak ada lagi harapan. Dia terjebak dalam kehidupan yang dia pilih, menuai apa yang dia dan ibunya tabur. Di kejauhan, suara tangis bayinya kembali terdengar, memanggilnya kembali ke neraka kecil yang telah ia ciptakan sendiri. Sementara di Yogyakarta, Rania sedang membacakan dongeng untuk Bima. Dan mereka pun hidup tenang selamanya. Selamanya, Bunda? Tanya Bima, matanya mulai mengantuk. Rania tersenyum, mencium kening putranya. Selamanya, sayang. 10 tahun kemudian, di sebuah jalan yang ramai di Yogyakarta, Pojok Pelita tidak lagi menjadi kafe buku kecil. Ia telah berkembang menjadi sebuah restoran keluarga dan galeri seni yang mapan, menempati bangunan 2 lantai yang asri. Namanya dikenal sebagai tempat di mana keluarga bisa makan dengan tenang sementara anak-anak membaca di perpustakaan mini yang nyaman. Rania, kini di awal usia 40-an, memancarkan aura ketenangan dan kepercayaan diri. Dia tidak pernah menikah lagi. Pernikahannya yang sesungguhnya adalah dengan kedamaiannya, kesuksesannya, dan putranya. Bima,
Kini seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun, tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, sopan, dan sangat menyayangi ibunya. Dia baru saja diterima di program akselerasi universitas, melompati tahun terakhir SMA-nya. Siang itu, Rania sedang memeriksa laporan keuangan di kantornya yang menghadap ke taman belakang kafe. Sebuah pesan masuk di ponselnya. Dari Laras, sahabat lamanya di Jakarta, yang masih sesekali menghubunginya. Isinya bukan sapaan, hanya sebuah tautan ke portal berita lokal dari kota lama mereka. Judulnya, telah berpulang ke Rahmatullah, Ibu Ratna Handayani, 71 tahun. Jantung Rania berdebar sesaat, sebuah refleks, bukan emosi. Dia membuka tautan itu. Sebuah obituari singkat. Ibu mertuanya telah meninggal dunia setelah lama berjuang melawan komplikasi stroke dan diabetes. Penyakit yang, Rania tahu, diperparah oleh stres dan penyesalan bertahun-tahun. Di bawah nama almarhumah, tertulis nama-nama yang ditinggalkan: putra, Dimas Anggara; menantu, Vira Anindita; cucu, Revan Anggara. Nama Bima tidak ada di sana. Rasa penasaran yang dingin menyentuhnya untuk sesaat. Dia mengetik nama, Dimas Anggara, di fitur pencarian media sosial. Profil itu terbuka, tidak dikunci. Foto profilnya adalah seorang pria yang tampak jauh lebih tua dari usianya. Kurus, kuyu, dengan mata yang lelah. Bionya bertuliskan, ayah dari Revan. Mencari nafkah di jalanan. Rania menggulir sedikit. Foto-foto Dimas dengan seragam ojek online. Foto Vira, yang kini gemuk dan tampak galak, sedang mempromosikan dagangan kue basah dan frozen food rumahan di teras rumah kontrakan mereka yang sempit. Foto anak mereka, Revan, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun yang tampak murung. Mereka tetap bersama. Bukan karena cinta, tapi karena tidak punya pilihan lain. Terikat oleh kemiskinan, kesalahan masa lalu, dan seorang anak yang tidak pernah mereka rencanakan dalam kebahagiaan. Mereka hidup dalam hukuman abadi, mendapatkan apa yang mereka inginkan, namun dengan cara yang paling menyakitkan. Rania menutup tab browser itu. Dia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kebencian, tidak ada kasihan, tidak ada kemenangan. Hanya kekosongan. Seperti membaca berita tentang orang asing di negeri yang jauh. Pintu kantornya terbuka. Bima masuk, membawa 2 cangkir coklat panas. Bunda, kok melamun? Tanyanya, suaranya yang berat namun lembut menyadarkan Rania. Rania menatap putranya, masa depannya. Wajah cerdas itu, senyum tulus itu. Inilah harta satu-satunya yang penting. Dia tersenyum, mengambil cangkir dari Bima. Enggak, sayang. Cuma teringat sesuatu yang sudah lama sekali. Sesuatu yang sedih? Bukan, jawab Rania, suaranya mantap. Sesuatu yang sudah selesai. Dia menggeser laptopnya, mematikan layar yang menampilkan berita dari masa lalunya. Dia mengangkat cangkirnya, mendentingkannya pelan ke cangkir Bima. Bersulang untuk nilai AMU di pelajaran fisika. Bima tertawa. Bersulang untuk Bunda, yang bikin spaghetti paling enak sedunia. Mereka minum coklat itu bersama-sama. Di luar jendela, matahari Yogyakarta bersinar cerah, menerangi kehidupan baru yang telah dia bangun dengan tangannya sendiri, di atas puing-puing pengkhianatan yang kini telah menjadi debu.